Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Fajriana Nufaiko, mahasiswi aktif Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai materi hukum Newton dan beberapa pembahasan contoh soal untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar fisika. Selamat menyaksikan. Hukum Newton itu adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan gerak yang disebabkannya. Hukum Newton ini adalah hukum yang mendasari mekanika klasik yang dijabarkan dalam 3 hukum fisika. Nah, kita bahas ya satu-satu 3 hukum fisika tersebut. Ini adalah bunyi hukum Newton yang pertama. Nah, kunci dari hukum Newton 1 ini adalah jika suatu benda akan tetap diam jika tidak diberikan gaya. Namun, sesuatu benda akan cenderung bergerak lurus beraturan jika diberikan gaya. Nah, contoh penerapan hukum Newton 1 ini adalah ketika kita sedang menaiki bis yang sedang berjalan. Saat itu kita sedang duduk dengan posisi yang nyaman. Lalu tiba-tiba bus itu ngerem mendadak. Nah, otomatis tubuh kita akan terdorong maju ke depan dan kita akan berusaha kembali untuk duduk ke posisi semula. Nah, saat kita duduk nyaman di dalam bis itu berada pada bunyi sesuatu benda akan tetap lurus beraturan jika diberikan gaya. Nah, saat kita berusaha kembali ke posisi semula, itu berada pada bunyi sesuatu benda akan tetap diam jika tidak diberikan gaya. Ini adalah bunyi hukum Newton yang kedua. Nah, contoh penerapan hukum Newton yang kedua ini adalah saat kita memiliki mobil-mobilan. Nah, kita ikat mobil-mobilan tersebut dengan tali. Nah, saat kita menarik tali tersebut, mobil itu akan perlahan mulai bergerak. Nah, saat kita semakin kuat menarik tali tersebut, nah, si mobil-mobilan ini akan semakin cepat pula bergeraknya. Nah, itu sama dengan bunyi semakin besar gaya yang kita berikan, akan semakin besar pula percepatan dari benda tersebut. Ini adalah bunyi hukum Newton yang ketiga. Nah, hukum Newton yang ketiga ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Maksudnya itu, saat kita memberikan gaya terhadap suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan reaksi terhadap kita. Contoh penerapan hukum Newton yang ketiga ini adalah saat kita menaiki perahu, kita mendayung ke arah belakang. Namun yang terjadi, perahu tersebut bergerak ke arah depan. Itu terjadi karena adanya gaya aksi yang kita berikan kepada dayung tersebut. Nah, yang kita ketahui dari soal nomor 1 ini adalah massa mobilnya itu 0,5 ton. Kalau kita ubah ke kilogram jadi 500 kilogram. Kecepatannya 72 km per jam, kalau diubah ke meter per sekon jadi 20 meter per sekon. Sedangkan jaraknya itu adalah 1000 meter. VT-nya itu 0. Nah, yang dicari ini adalah gaya hambat mobil itu. Sebelum kita mencari gaya hambatnya, kita perlukan ini adalah percepatannya. Nah, mencari percepatannya itu dengan rumus GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Nah, kita distribusiin semua angkanya. VT-nya 0, V0-nya 20, ditambah 2 dikali percepatan yang kita cari dikali jaraknya. Lalu kita masukin 20 kali 20 kan 400. 2 dikali 1000 itu 2000. 2000 dikali A 2000A. Kita pindahin 400-nya ke sebelah kiri, jadinya negatif 400 sama dengan 2000A. Nah, dapat tuh A-nya sama dengan negatif 400 dibagi 2000. Dapat A-nya itu 0,2 meter per sekon. Nah, negatif di sini artinya adalah percepatan mobil tersebut itu diperlambat. Ya udah, karena kita udah dapat percepatannya, kita masukin ke rumus gaya hambatnya, yaitu F sama dengan massa dikali percepatan. 500 dikali 0,2, dapat gaya hambat mobil tersebut adalah 100 Newton.
Nah, dari soal yang selanjutnya kita bisa menggambarkan si troli ini didorong ke kanan dengan gaya sebesar 100 Newton. Nah, si troli ini sudah mempunyai massa sebesar 40 kg. Nah, di sini juga ada gaya kinetiknya. Kenapa pakai gaya kinetik? Karena si troli ini sudah berada dalam keadaan bergerak. Nah, dari sini kita bisa memakai persamaan yaitu F sama dengan FK. Nah, F di sini sudah diketahui yaitu nilainya 100. Nah, rumus dari FK ini adalah mu K dikali N. N di sini adalah gaya normal. Nah, mu K di sini juga sudah diketahui yaitu 0,2. Jadi tinggal didistribusin aja. Jadi dapat gaya normalnya itu adalah 500 Newton. Nah, di sini juga kita perlu mencari massa totalnya itu dengan memakai rumus si gaya normal ini, yaitu gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, yaudah tinggal didistribusin aja. Jadi 500 sama dengan massa dikali 10. Massanya dapat yaitu 50 kg. Nah, ini kan massa totalnya 50 gram. Sedangkan massa trolinya ini adalah 40 kg. Jadi sisa dari massa yang diperlukan adalah 10 kg. Nah, di sini kita cari barang yang jumlahnya ya 10 kg. Nah, di sini ada di gambar nomor 3 dan nomor 4. Nah, nomor 3 ini adalah 4 kilo. Di nomor 4 ini ada 6 kilo. Jawabannya itu adalah yang E. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.